Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, dan juga selalu memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga sampai saat ini yang kita rasakan. Dan juga salawat dan salam selalu kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita selalu berdoa kepada Allah supaya musibah yang terjadi di negara kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita secepatnya belajar tahsin, belajar pelajaran yang lain di sekolah kita ini. Di pelajaran yang lalu kita telah membahas huruf bertasydid dan alif lam. Dan pelajaran hari ini kita akan membahas membaca kalimat dengan waqaf. Penjelasannya ada di buku, yaitu waqaf adalah menghentikan bacaan di akhir kalimat atau di akhir ayat. Cara mewakafkan huruf terakhir dari kata yang diwakafkan harus dibaca sukun baik di akhir kalimat maupun di akhir ayat dengan ketentuan sebagai berikut. Dan Ustaz akan menjelaskan yang arti dari wakaf ini. Wakaf itu menghentikan bacaan di akhir kalimat atau di akhir ayat. Dan ada ketentuan khusus untuk cara mewakafkan kalimat tersebut. Yang pertama, huruf yang berada di akhir kalimat yang berharokat fathah, kasrah, dhammah, kasratain dan domatain bila diwakafkan dibaca sukun. Seperti yang mudah kita ambil contohnya surat Al-Fatihah. Di ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat ini di akhir kalimatnya yaitu Ar-Rahim. Sebenarnya Ar-Rahim itu mimnya ada berharokat kasrah. Karena kita berhenti di sana, maka diwakafkan. Sebenarnya bacanya yang tertulis ialah Bismillahirrahmanirrahim. Karena diwakafkan, maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya di sana al-alamina. Karena diwakafkan maka dihilangkan harokat nunnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau kita menyambung ayatnya maka berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Ini hanya tambahan pelajaran. Kalau kita menyambungnya maka dibaca harokat mimnya yang berada di kalimat
Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau berhenti Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi kalau disambungkan maka Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ingat ya, kalau disambung maka dibaca barisnya. Dan seperti contoh di buku Malikin Nas, sebenarnya yang tertulis Malikin Nasi, Malikin Nasi. Kalau diwakafkan atau diberhentikan maka dihilangkan harokat sinnya. Malikin Nas, Ilahin Nas. Dan juga seperti min syarri ma khalaqa, min syarri ma khalaqa, wa min syarri hasidin idza hasad. Berbeda dengan kalau huruf terakhirnya yaitu fathatain. Di penjelasan tidak ada dikatakan fathatain, hanya fathah, kasroh, dhammah, kasrotain, dan dhammatain. Berbeda dengan fathatain. Ini pelajaran tambahan. Fathatain. Seperti di ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Kalau berhenti maka dibaca sebenarnya mubinan. Karena kita berhenti di sana maka mubina, tidak jadi tanwin lagi, melainkan jadi harokat biasa, fathah. Dari fathatain menjadi fathah. Inna fatahna laka fatham mubina, bukan mubinan. Kalau berhenti maka dibaca mubina. Ini pelajaran tambahan. Kecuali fathatain ya. Pengertian kedua, huruf ta marbutah yaitu huruf ta bulat, bukan tak gini, tak bulat, bila diwakafkan dibaca hasukun. Seperti contoh aniyatin, kalau berhenti menjadi aniyah, dari ta menjadi ha, aniyah. Seperti contoh dalam ayat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Sebenarnya wailul likulli humazatil lumazatin. Karena kita berhenti di sana, kalau kita berhenti di ayat tersebut maka dibaca wailul likulli humazatil lumazah menjadi ha. Wa ma adraka mal qari'ah. Qari'ah di dalam kalimat ini secara tertulis al-qari'atu. Karena kita berhenti di sana maka al-qari'ah. Kalau kita menyambung ayat ini dengan ayat selanjutnya maka dibaca al-qari'atu mal qari'ah, al-qari'atu mal qari'ah. Kalau disambung maka dibaca huruf ta marbutahnya. Kalau berhenti maka dia menjadi huruf ha, al-qari'ah mal qari'ah. Ingat ya, kalau berhenti menjadi huruf ha, kalau disambung maka dibaca huruf ta-nya, ta marbutahnya. Seperti contoh lain yaitu ulaika hum khairul bariyah fiha kutubun qayyimah.
Dan sekian pelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya, jangan malu-malu. Nanti tugasnya akan Ustadz kasih, mohon dikerjakan dengan baik supaya nilainya tinggi. Dan kita cukupkan sampai di sini pelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, dan jangan lupa membacanya dan menghafalnya. Dan sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.